Secara harafiah, Yesus berkata, "Teruslah meminta, dan itu akan diberikan kepada kita. Teruslah mencari, dan kita akan menemukannya. Teruslah mengetuk, dan pintu akan dibukakan untuk kita." Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-31 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Kebajikan Ketekunan. Kita baca nats dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Mengapa beberapa orang berhasil mendapatkan jawaban doa mereka, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Alkitab, menjangkau lebih banyak jiwa untuk Kristus? Apakah itu keterampilan khusus, kejeniusan, atau keberuntungan? Jawaban yang dikemukakan oleh Calvin Coolidge, terus bertekun. Tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan ketekunan. Bakat tidak ada yang lebih umum daripada manusia yang tidak berhasil dengan bakat. Kejeniusan kejeniusan tidak dihargai, hampir merupakan pepatah. Pendidikan tidak akan. Dunia ini penuh dengan orang-orang terpelajar yang terlantar. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berbicara tentang kebajikan ketekunan, apalagi dalam relevansinya dengan doa, memberi kita motivasi untuk bertahan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Teks kita adalah Matius 7 ayat 7 sampai 11, di mana kita menemukan Yesus mengajar tentang prinsip ketekunan ayat 7 dan 8. Ketekunan tersirat di dalam ayat ini. Dengan bentuk kata Yunani, ayat ini adalah bentuk waktu sekarang ataupun present tense. Yang paling sering ditekankan adalah tindakan berkelanjutan, berkesinambungan, continue, dan seterusnya. Secara harafiah, Yesus berkata, "Teruslah meminta, dan itu akan diberikan kepada kita. Teruslah mencari, dan kita akan menemukannya. Teruslah mengetuk, dan pintu akan dibukakan untuk kita." Dengan perkembangan istilah itu sendiri, meminta adalah suatu tingkat penyelidikan. Mencari menyarankan sebuah langkah maju saat seseorang akan mencari apa yang mereka tanyakan ataupun meminta plus aksi. Mengetuk adalah langkah maju lainnya, seperti yang terus ditemukan oleh seseorang apa yang mereka cari, meminta plus tindakan plus ketekunan. Ketekunan tertentu relevan untuk masalah doa, seperti yang kemudian tersirat di dalam Matius 7 ayat 11. Yesus sering menekankan ketekunan dalam mengajar tentang doa. Dalam perumpamaan sahabat yang tekun di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 8, dalam perumpamaan janda yang tekun di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Untuk masalah studi Alkitab, banyak orang menyerah terlalu cepat dalam pelajaran Alkitab mereka.
Tetapi mereka yang tekun dalam studinya adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari berkat-berkat yang disediakan firman Tuhan. Misalnya dapat kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, Mazmur 119 ayat 97-104. Untuk masalah penginjilan, banyak yang tidak menghasilkan buah karena mereka menyerah terlalu cepat. Tapi kita menuai apa yang kita tabur. Semakin tekun kita menabur, semakin banyak yang pada akhirnya akan kita tuai. Jika kita menginginkan kesuksesan dalam usaha apapun, tetapi terutama dalam berdoa, belajar Alkitab dan penginjilan, maka kita harus mengadopsi kebajikan ketekunan. Untuk mendorong kita melakukannya, Yesus selanjutnya menyediakan motif ketekunan ayat 9-11. Allah memberi hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Sebagai ilustrasi, Yesus memberikan argumen sederhana dari yang lebih rendah ke yang lebih besar, yaitu manusia memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka yang meminta. Terlebih lagi Bapa Surgawi kita, pasti Dia akan memberi yang terbaik untuk kita. Yesus menekankan atribut Bapa dari Allah di dalam khotbahnya di bukit, mengenai kebutuhan fisik kita dari Matius 6 ayat 31-32, dan sekarang tentang hal-hal yang baik bagi kita Matius 7 ayat 11. Ketekunan dalam hal berdoa, seperti yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Dikondisikan saat kita tinggal di dalam Dia, dan dikondisikan pada firman-Nya yang tinggal di dalam kita. Ini adalah situasi yang menjanjikan bahwa ketika kita bertekun dan meminta sesuatu kepada Allah, niscaya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan, karena sudah seperti yang difirmankan bahwa kita menuruti firman-Nya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa Ia telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dikondisikan atas permintaan kita sesuai dengan kehendak-Nya, yang mengasumsikan kita mengetahui kehendak-Nya bagi kita, yaitu firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi dengan kita tahu bahwa kita melakukan firman Tuhan dan kita tahu kehendak Tuhan, sehingga doa kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, niscaya doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan seperti yang ditulis oleh Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Menganggap kita tidak meminta keuntungan pribadi dan egois, tetapi banyak yang tidak menikmati perkenanan Tuhan hanya karena mereka tidak meminta atau salah berdoa. Kesimpulannya, bertekun adalah moralitas yang mulia, terutama dalam hal berdoa. Kita memiliki Bapa di surga yang tersentuh oleh anak-anaknya yang bertekun memohon. Asalkan kita tidak salah meminta, doa yang tekun tidak dijawab. Jika kita ingin menerima, menemukan, dan membuka pintu bagi kita, maka biarlah kita terus meminta, terus mencari, terus mengetuk. Tidak hanya dalam hal berdoa, tetapi dalam semua usaha yang layak bagi orang Kristen. Misalnya studi, kemudian belajar Alkitab, penginjilan, dan banyak tugas mulia lainnya. Sudahkah kita meminta, mencari, atau mengetuk hari ini? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus bertekun, kita terus bergiat di dalam semua pekerjaan Tuhan. Niscaya Tuhan akan mengindahkan kita. Selamat mencari, selamat mengetuk, dan selamat doa-doanya dikabulkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.